Island Podcast berisi tentang cerita sehari-hari, dari yang berat sampai yang ringan. And always bring positive energy, dan disiarkan secara ringan oleh Gilang Adrian, Andri Sanali, dan Tian Usman. Hope you enjoy it. Halo guys, masih bersama kami di Island Podcast dengan gua Andri Sanali. gua Gilang Adrian. Gua Tian. Gua Tian. So asik. Terus Ya. terus anjing. Yaudah, kita mau bahas apa nih? Mental illness. Gila. Berat. Tapi bukan ke penyakitnya ya. Bukan Iya. bukan apa sih namanya, bukan penyakit. Sikap. Sebenarnya mental illness itu sikap. Enggak, soalnya kan ada mental illness yang Dalam tanda kutip autis gitu ya. iya gitu. Ya, Tapi nggak ke bukan arah ke situ, situ. bukan ke situ. Bukan ke arah situ ya, guys. Iya, Ini yang kesikap. kita ngerasa itu biasa, ternyata itu mental illness gitu. Iya. Contoh. Psycho. Psycho mau udah bukan mental illness lagi. Iya, Udah udah akhlak, Mentalnya gesrek. akhlaknya udah divonis. udah bertaburan, berceceran akhlaknya. Oh, set. Mambak. Waduh. Mambak anjing maksudnya. Mama apaan aja? Tumpah. Lu bahasa mana itu? Set mambak. Halo lagi. Gua nggak tahu, Lu juga anjing, nggak tahu mabak, kan? Iya, kaget Iya. kan? Lu cari di kamus bahasa gaul. Soal mental illness. Ternyata ya, ini yang gue lihat, yang gue baca dari artikel. Jadi kawan-kawan redaksi gue itu gue baca. Kalau salah, mohon dikoreksi lah gitu. Iya. Ini gue Redaksinya. disclaimer dulu nih, Iya. kalau salah. Katanya ya, kalau lu sering posting, update status, sampai lu narsis, terus lu kepo sama orang lain, atau lu ngerasa lu membandingkan diri lu dengan orang lain, itu tuh mental illness, coy. Oh, itu insinyur. Waduh, coba. Insecure bangsa, insecure. insinyur. Salah gua. Gue cengong. Apa itu? Barusan itu apa? Insinyur itu. Kayak gitu ternyata. Itu jalan. Segitunya mental illness itu ada di sekeliling kita. Berat. Maksudnya apa tuh apa? Gimana, gue masih belum nangkap kenapa Iya, itu jadi- bisa dikategorikan sebagai mental Nah, gue juga nggak ngerti. Lu bisa nanya itu ke psikolog sih. Iya, kebetulan gua Cuman- psikolog. Oh ya, Andre psikolog ya. Tapi lebih ke kucing kalau nggak salah. Grooming lu, lebih ke grooming ya. Enggak, lebih ke anjing sih. Manusia yang kelakuannya kayak anjing. Jadi psikolog satwa bejat. Bangsat. Ya pokoknya gitu, kayak lu narsis. Lu narsis banget sama diri lu. Terus lu kepo dengan apa yang orang lain lakuin, apalagi lu sampai stalking dan lu buset. Terus Sampai lu tuh kayak pengen tahu banget chatan dia sama orang lain. Tapi bukannya kalau kayak upload foto diri sendiri ya? Ya. Itu bukannya jatuhnya kepedean? Kepedean masuk gak sih? Soalnya jadi kepedean juga. terlalu pede mungkin. Iya, terlalu Maksudnya pede. gitu, ya terlalu nggak sih? pede. Karena dia kayak gue tuh jadi gue kayak gini loh, cantik. Biar pengen banget dilihat orang gitu. Sebenarnya itunya nggak masalah, Dri. Gue itu nggak masalah. Menurut gua ya. Menurut Oh, gua. jangan lu sih. Enggak, menurut gua. Itunya nggak masalah, kayak lu foto karena lu ngerasa diri lu cantik, sebenarnya mungkin nggak masalah. Tapi Yang jadi masalah lu demand sama likes-nya, sama love-nya. Kalau di IG mungkin love, kalau di Facebook mungkin likes, kalau di Twitter mungkin love sama di retweet. iya. Mungkin itunya. Jadi feedback orangnya ya, Iya, feedback jadi orang kayak, lain gitu. Misal gue ketika foto ini cuman dapat 300 like, tapi gue nggak pernah sih. Tiba-tiba gue post yang ini Dapetnya 50 doang. dapatnya 50 dong, dan lu tuh aduh anjing kok likesnya sedikit banget. Iya. Lu jadi demanding ke si likesnya. Di situ baru Di situ mungkin dikatakan mental illness-nya seperti ada itu. di situ. Ini gue baca dari artikel ya. Padahal enggak kayak gitu ya. Kalau dia Iya. bener, ya tapi mental sih susah juga sih. Iya. Ya makanya sekecil itu jadi mental illness. Coba bayangin. Coba. Itu tuh ada di sekeliling kita, cuy. Banyak anjir. Tapi Iya. gue mau nanya nih, lu kan Coba kan gue jawab deh. udah baca Waduh. artikel dan lu kan psikolog satwa. Waduh. Di apa nyambungnya bangset? Ya udah jelas lah gue Gue mau nanya nih, Ya terus ini nanya diri gue sendiri. Oke. betul. Gue bukan orang yang kayak gitu, bukan orang yang Memperhatikan ya. upload, bukan orang yang upload terus gue like gue berapa nih kayak gitu. Iya, Bukan orang yang narsis lah, Iya. itulah Iya. kategorinya. Hmm. Tapi gue orang yang masa bodoh. Cuek. Iya. Gue bodoh amat mau lu upload apa, itu mau apa. Sebodoh Gue teuing gitu. nggak peduli. Dan ketika gue ada upload foto pun gue nggak peduli gue dapat like berapa. Gimana? Oh, iya. Nah, apakah gue juga salah satu termasuk mental illness. seperti itu?
sebenarnya itu dia. Jadi masih bingung gua pengertian mental illness itu seperti apa. Mental yang ideal itu seperti apa? Jadinya itu ya. Iya. Konteksnya jadinya kayak gitu mental ya. yang ideal itu seperti Yang apa? benar tuh yang kayak gimana? Mental yang ideal itu ya be yourself. Iya sih, anjing bener Jadi lagi. diri lu sendiri. Kalau lu emang cuek ya udah. Ya, tapi kalau orang jadi diri dia sendiri dengan dia yang kayak gitu, itu bukan jadi diri dia sendiri loh. karena dia mengharapkan feedback dari orang lain. Betul. Iya. Oke. Karena dia upload mengharapkan like yang banyak. Iya. Sedangkan belum tentu orang yang ngeliat itu bakal mau nge-like fotonya dia. Kan setiap orang punya persepsi berbeda. Iya, Setiap iya. fotonya bagus atau enggak kan kita berhak milih. Betul. Iya sih. Kita berhak milih buat nentuin itu. Seharusnya dia itu jadi diri dia sendiri. Kalau dia mau upload ya nggak perlu nentuin harus punya target like dan yang lain-lainnya. Harusnya. Ya bener sih. Gue setuju itu. Karena menurut gue ya, kita kan PPKN dulu kan belajar tanpa pamrih. Iya. Tapi Seni ketika budaya juga belajar. tapi ketika kita Penjaskes yuk, penjaskes. waduh. Jadi seneng doang anjing, bayar doang. Bener lagi anjing. Tapi ketika kita mulai merasakan gegedoh guys, keuyup guys, gegedoh guys. Terus akhirnya Tapi kalau misalkan kita sudah mulai merasakan hal itu, menurut gua agak sedikit jadinya mungkin ya. ya, Jadi gua juga cuman ngeliat dari artikel, ya, mungkin kenapa? jadinya itu mental illness karena lu Memperhatikan. needs banget likes, lu needs banget pengakuan dari orang lain. Aduh, nggak perlu kayak gitu sih, cuy. Itu gimana ya? Ya Dan mungkin secara pemikiran laki-laki kita kayak gitu kali. Tapi ada kan laki-laki yang berpikiran kayak gitu juga. jelas, pasti ada. Semuanya sih laki-laki perempuan juga ada. Pasti ada. Enggak satu gender gitu loh. Ya satu jenis. Cuman yang lagi dipikirin tuh kena cara narik dia supaya jadi be yourself itu kayak gimana yang tepat. Oh, solusinya. Iya, betul. Ya kalau kita ngomong solusi ya. Kalau menurut gua, lu harus nemuin di mana Dia titik di mana dia bisa jadi diri sendiri. bukan. Kalau itu mah menurut gua sulit. Karena ada beberapa orang mungkin bingung. Ketika gue jadi diri sendiri, ini didinai sama orang lain, orang nggak mau gue kayak gini. Tapi gue lebih ngeliatnya, ketika lu do something, itu lu pure, itu menurut gue pure dalam artian murni. Lu nggak butuh A, nggak butuh B, nggak butuh C. Jadi ketika lu melakukan itu, ya udah, just do it aja. Jadi lu ketika ngelihat orang yang butuh like itu berarti Ada sedikit lah, mungkin menurut gue ya itu ada mental illness-nya sedikit. Tapi ketika kan tadi kan ngomongnya solusinya ya, solusinya apa kata Andri? Ya lu nemuin aja cara jadi diri lu. Menurut gue itu lebih sulit. Karena bahkan ada orang yang sampai umurnya tua pun belum nemuin jati dirinya ada, tapi Jelas. minimal lu ngelakuin hal sesuatu itu lu yang pertama tanpa pamrih dan itu pure murni aja gue pengen ngelakuin. Kalau tapi kata gua. tapi sebelum solusi nih Iya. gue kayak sedikit bertanya-tanya. Nah, iya. Lu banyak banget pertanyaan ya ngomong. Oh iya dong. Bagus. Kayak Gua pembantu otak gua baru. kemana-mana. Iya. Lu curious penasaran. Lanjut. Terus Kan kata lu tadi ketika kita mengharapkan feedback Ya, dari orang lain bagaimana, ya, berarti itu udah mungkin masuk dalam kategori. iya mental Ya kan? illness. Tapi ketika dia melakukan itu untuk tujuan bisnis, ngerti gak sih? Misalnya kan ada selebgram nih, kan pasti kan dia semakin banyak like semakin like gitu kan. Iya. Tapi kan itu kan ada benefit di situ. Iya. Ya itu ada endorse, ada segala Ada macam segala lah yang macam bisa lah. menghasilkan uang. Iya. Tapi ketika dia melakukan itu, intinya dia butuh duit gitu. Iya. Nah, dia bukan karena dia pengen tenar karena dia butuh duit, ngerti gak sih? Ngerti. Tapi Jadi itu dia kan melakukan hal itu. jelas backgroundnya ya. Maksudnya kan dilihat. Iya, maksudnya maksudnya lu ngelihat itu mental illness atau bukan itu ngeliat dari mana gitu, ngerti gak sih? Nah, itu bingung tuh. Itu lu nanyanya ke pakar. Kita belum ada narasumbernya. Iya. Itu lu bisa tanya ke pakar. Maksudnya berarti kan balik lagi sebenarnya pertanyaan lu sama, spesifikasi orang normal kayak apa, yang mental illness kayak apa kan gitu. Iya. Kalau menurut gua, kalau kita ngomongin soal selebgram ya, Iya. itu tuh memang dia butuh content engagement. Iya dong. Iya. Jelas lah, kan Sebenarnya dia jadinya buat- nggak salah. Dia buat kendokrak dia. Iya, itu kan buat ngedongkrak. Cuman mungkin balik lagi ketika dia ada
satu foto yang likes-nya lebih banyak di A dan di B lebih sedikit, dan dia jadi memikirkan itu mungkin jadinya. Mungkin di otak gue kesimpulannya mungkin ya ini ya. Jadi kalau misal nggak ada benefitnya, tapi lo masih mengharapkan itu, ngerti nggak sih? Ya, itu masih mental illness, ya nggak sih? Iya, itu. Tapi kalau masih ada benefitnya buat dia, buat keuntungan dia lah gitu, buat keuntungan dia, itu nggak masuk kategori gitu. Aduh, jadi pertanyaan kan gitu kan. Iya tapi sih. bingung juga sih. Silahkan dijawab aja para pendengar. Iya. Jadi mungkin yang kita tebar langsung ke kawan-kawan aja iya, udah. yang lagi kuliah psikologi kali. Ya mungkin lu ada jawaban buat kita ke orang-orang yang gak ngerti ini, orang-orang yang bodoh ini, boleh tuh. Dari tadi juga kita ngetek bertiga nggak nebar juga ke kawan-kawan. Boleh lu DM kita di @islandpodcast, jawaban yang benar mungkin kayak gimana. Semua episode yang kalian tonton, mungkin kalian ada pernyataan atau pertanyaan. Ini silakan. Kita boleh. Sebisa mungkin kita kasih jawab. Betul gak? Kalau inget ya anjing jelek banget kalau inget bangsa. Soalnya kenapa gue pribadi kenapa pengen ngomongin soal mental illness sampai ke kayak gini. Lu ketemu, misal nih, lu lagi reuni keluarga, terus dia ngomong kapan kawin, kerja udah lama, motor itu aja, nggak ganti. Pertanyaan-pertanyaan personal yang harusnya nggak patut ditanyain tapi lu tanyain. Mungkin lu memang ngakunya itu basa-basi, tapi itu ngedamage ke orang yang lu tanya. Itu juga menurut gua salah atau enggak mungkin kalau kayak gitu. Konteksnya kita jangan pakai mental illness deh. Mungkin mental illness udah sampai tadi tuh. Sampai kita tebar karena kita takutnya jadi salah kaprah. Salah kaprah. Tapi buat yang tadi pertanyaan tadi kayak lu kapan kawin? Lu kerja udah lama gitu-gitu aja. Nah, itu tuh. Terus lu gaji gede kok barangnya itu mulu. Iya, kan nyaman. Itu harusnya kan gitu. Tapi ada orang-orang yang mempertanyakan hal kayaknya lu udah kerja udah lama, lu harus beli barang baru yang kayak gitu juga. Nah, coba kalau menurut pandangan lu berdua kayak gimana tuh? Ya, kalau menurut gua nggak kayak gitu sih ya. Secara kalau gua pribadi gua pakai barang atau gua beli sesuatu ya karena gua sesuai dengan kebutuhan gua dan kenyamanan gua sih. Oh itu geser lagi kayaknya tuh. Kayak gitu sih kalau gue pribadi ya. Jadi gue nggak terlalu pusingin orang yang ngomong lu kenapa gitu. Kayak gini, lu kok nggak beli ini, gue beli. Gue nggak pusingin sih kalau gue pribadi. Tapi kan banyak orang yang nanya kayak gitu. Gue juga termasuk orang yang nggak musingin sih. Iya. Kalau cuman kenapa harus basa-basinya kayak gitu ya? Ya mungkin udah kayak tradisi turun temurun ya nggak sih? Benar. Kayak ditanya terus kapan nikah, kalau udah nikah kapan punya anak. Seakan-akan kayaknya kita udah terlalu tua begitu. Udah harus nikah gitu. Cucu. Karir masih gini-gini aja kayak ditanya kok lu masih kerja gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang masih stop aja. Ya, bukannya masalah kayak gitu. Pertanyaan temurun. Iya sih. Ngerti nggak sih? Jadi gua kayak udah masuk dalam tradisi gitu nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Pertanyaan-pertanyaan padahal itu ya mungkin buat mereka basa-basi ya. Enggak, dia juga kalau ditanya kayak gitu juga pusing, ya nggak sih? Iya, maksudnya pertanyaan yang lu aja nggak tahu jawabannya apa. Iya, seharusnya dipikir dulu sih. Tapi kan nggak bisa mikir juga orang kayak gitu. Ya, buat nanya. Kadang-kadang tapi bisa juga kadang-kadang orang tersebut bisa jadi sombong, ngerti nggak sih? Mentang-mentang dia udah kawin, dia tanya saudaranya yang belum kawin. Betul. Bisa dalam konteksnya jadinya gitu. Jeleknya ke situ maksudnya. Tapi ada sisi positifnya biar kita tuh semangat buat lu kalau bisa ngambil positifnya. Iya. Kalau udah sakit hati duluan, ya udah meleng juga. Udah meleng duluan. Udah terlalu hilangin lah basa-basi kayak gitu. Iya. Hilangin lah basa-basi yang karena itu kan basa-basi. Iya, karena itu udah pertanyaan personal yang betul. Jadi buat kawan-kawan yang mendengarkan mungkin nanti lu berumur ya pasti kan? Berumur. Iya pasti akan berumur. Lu kurang-kurangin lah pertanyaan kayak gitu. Mending lu nanyain sesuatu hal yang lebih aktual. Iya gak? Kayak lu tahu dia lagi ngapain, lu tanya aja udah. Kesibukannya apa? Iya. Lagi bisnis apa nih? Progres lu gimana? Kesibukan. Ini mana paling ringan lu lagi sibuk. Ya kalau misalkan memang masih kerja begitu-gitu aja ya support gitu ya enggak sih? Ada masalah di kantor, coba sharing-sharing kayak di sini. Kali aja ada solusinya kan. Iya. Barangkali kita juga pernah ngerasain apa yang lo baru rasain sekarang. Itu dia. Harusnya sih mikirnya kayak gitu. Tapi nggak semua juga sih. Iya, basa-basi gitu itu kayak basa-basi aneh gitu ya. Menurut gua ya. Iya. Jelas. Basa-basi yang aduh.
nggak layak dipertanyakan. Basa-basi yang terlalu basi. Iya, memang terlalu basi kayak gitu. Dan memang dari dulu itu pertanyaan udah kayak ada. Gitu-gitu aja. Dan mereka sekarang mungkin perkembangan zaman masih nanya itu. Iya, yang bukan seharusnya ya. Ya balik. Iya. Masih pertanyaan yang bermanfaat dikit atau yang berfaedah dikit gitu, jangan yang kayak gitu kalau menurut gua. Mending itu ngasih relasi juga enggak, apa juga enggak. Iya. Yang unfaedah. Iya. Unfaedah. Jelas. Terus pertanyaan kapan kawin, kapan punya anak kedua. Kalau lu ngobrolin kesibukan, kalau lu bisa bantu kan bisa enak. Bisa jadi relasi juga. Oh iya, lu punya temen nih kayak gini nih. Jadi buat kawan-kawan kurang-kurangin lah. Maksudnya bahkan jangan kurang-kurangin. Hilangin, stop. Iya, janganlah begitu. Lo kalau mau basa-basi ada yang lain, ya harus itu. Jangan karena lu membanggakan diri lu misalnya udah bisa melakukan itu, terus lu merendahkan. Bukan merendahkan sih, mempertanyakan yang hal kayak gitu ya, yang justru pertanyaan gitu konteksnya malah merendahkan. Iya benar. Iya, jadinya jelek. Gak bisa begitu. Iya. Tapi ya balik lagi, karena udah habit jadi susah ya. Iya, karena udah habit jadinya susah. Tapi semoga aja setelah podcast kita naik ada beberapa pendengar yang teredukasi terkait ini. Iya. Jadi dia nggak melakukan hal ini. Iya, betul. Ya. Jangan sampai lah, kalau bisa lo kurang-kurangin lah, hilangin. Kalau memang belum bisa langsung hilangin, setidaknya lu tahan lah kalau ada orang kayak gitu. Karena lu nggak tahu background dia tuh kayak gimana. Apa. Iya. Body shaming juga tuh, aduh bahaya tuh body shaming. Aduh. Body shaming gimana? Iyalah. Lu gendutan cuy ke cewek tuh. Ya kan sama itu juga. Iyalah. Konteksnya nggak jauh-jauh beda. Iyalah. Body shaming. Aduh, apa tuh jatuh guys? Terbang. Buset, tapi terbang. Ya terbang dari atas ke bawah. Tapi memang jadi sedikit worry kalau misalkannya nggak ada edukasi tentang ini. Betul. Iyalah. Iya dong, terus menerus, turun temurun. Maksudnya nggak, lu ribet banget ya lu ya. Ini semuanya terbang bangset di sini. Dia mulai resah sebenarnya. Mulai dingin duduk di sini nih. Nah, gue dari tadi kursi geser mulai emang apa? Dingin. Aduh. Iya, mulai pret. Iya, kalau misalkannya selagi apa ya, konteksnya jangan kejauhan guys. Iya, benar. Konteksnya lu harus ngerti dulu konteksnya, karena balik ya tadi lu nggak tahu nih, lu nanya kapan kawin, siapa tahu dia lagi memang ngumpulin. Ngumpulinnya kok begitu? Iya, ngomongin angin. Gue deh. Ngumpulin angin ya. Lagi ngumpulin atau apa segala macem. Itu kan orang beda-beda. Betul. Nggak semuanya orang itu satu visi, satu satu pandangan sama lu. Iya, nggak tahu juga memang yang dia lagi capai itu sekarang apa. Terus lu tanyainnya yang kayak gitu kan dia merasa tersakiti. Aduh, parah ya kayak gitulah. Ya tapi ini pikiran negatif gua aja nih ya. Pikiran negatif gua, pandangan gua. Biasanya nih orang ini gua aja. Ya. Negatif gua. Biasanya orang-orang yang nanya, "Kok lu gitu-gitu aja?" Iya. "Kalau gini gitu lah." Ketika dia disalib dia sirik, bangsat. Berarti iri. Dia berarti ketika dia disalib itu, ketika misal yang ditanya itu malah nantinya lebih sukses gitu, misal lebih apa gitu, progresnya lebih bagus. Iya, progresnya lebih bagus. Itu parah. Dia langsung kayak itu ada lagi yang diomongin nanti. Lu kok tiba-tiba kayak ngepet ya? Kan bangsat. Ayo terus bertanya. Terselip sirik dari pertanyaan itu. Ya makanya kan itu bahaya. Iya. Jadi kalau bisa nanyanya yang berfaedah aja lah. Lu ada ya kan? Yang secukupnya aja lah. Iya, betul. Yang bisa bahas lu bahas. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dibahas. Lu bisa ngomongin yang lain. Ngomongin apa kek yang lain kek? Yang jangan senggak penting itu gitu loh hidup lu. Iya, betul. Harusnya diisi ya pertanyaan. Ya lu kan berteman, masa mau nanya nih setiap ketemu udah lama gak ketemu diobrolin ngasih pertanyaan kayak gitu. Itu nggak ada gunanya anjing. Kagak nambah ilmu, kagak nambah apa. Entah itu berteman atau berkeluarga ya. Iya. Ini dalam keluarga juga ada. Betul. Kayak gitu.
Justru kalau menurut gua banyaknya di keluarga. Banyaknya di keluarga. Oh iya. Pasti kadang-kadang dia tiba-tiba datang. Untung keluarga gua sih enggak, bersyukuran. Itu dia. Alhamdulillah. Keluarga gua juga sih enggak. Iya, jadi masih selalu-selalu aja. Ya ini gua nggak dengar dari Kaskus. Waduh. Kasak kusuk. Waduh, pokoknya kayak gitulah. Janganlah sampai kita kayak gitu. Jangan. Apalagi buat kawan-kawan yang sudah dalam tanda kutip teredukasi lebih. Iya, yang udah terkait ini ya kan, ya harusnya lo bisa nge-treat orang lebih baik. Iya. Ya udah modern. Tolong dibantu lah edukasi. Ya, pertanyaan juga harus modern dong, jangan pertanyaan basi lu tanya lagi. Contoh lu lagi booking hotel di mana? Ah gimana? Iya, booking hotel buat liburan keluarga. Oh iya benar. Iya, Gua pikirannya negatif masuk. kayaknya. Aduh kacau deh. Ya udahlah. Ya udah deh, kita tutup aja deh. Yang tadi kita lempar ke pendengar. Ya, silakan di DM lah langsung. DM ke Instagram kita @islandpodcast atau ke gua @glnggadrn di Instagram. Lu play? Jangan, lu aja. Ya, goblok. Kalau Tian ada @tian_usman, Andre ada di @andresanaldi. Nah, boleh tuh kita sharing-sharing, guys. Yaudah deh, tutup aja ya. Yaudah, kayaknya pembahasannya kalau nggak ada narasumber kurang. Iya, kurang soalnya banget. rada gimana gitu. Memang harus ada menjurus. Iya, harus menjurus. Spesifiknya juga harus jelas. Iyalah. Karena ini juga untuk tayang Iya. hari Sabtu kan berat. Konteksnya yang konteks Ya, berat. makanya kita sharing Ke tebar Iya, ke kalian. Iya, betul. Oke deh, gua Gilang Adrian. Gua Andresanaldi. Gua Tian Usman. Bye bye. Ciao. See you. Ya.